Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas materi tentang sifat koligatif larutan. Adapun tujuan yang akan kita capai pada materi sifat koligatif larutan yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, siswa dapat menghitung konsentrasi larutan. Yang kedua, siswa dapat menghitung penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis pada larutan non-elektrolit. Anak-anakku semuanya, sebelum kita mengetahui apa pengertian sifat koligatif larutan, kita harus tahu dulu apa itu larutan. Perhatikan gambar yang ada pada slide. Ada sebuah gelas yang diisi dengan air sebagai pelarut, kemudian dimasukkan gula sebagai zat terlarut, dan larutan tersebut diaduk-aduk. Dari larutan tersebut, kita pasti tidak bisa membedakan mana air dan mana gula. Semuanya sudah tercampur dengan sempurna. Dari campuran air dan gula tersebut, kita namakan larutan. Jadi, larutan itu sendiri adalah campuran homogen yang terdiri dari zat pelarut dan zat terlarut. Dari penjelasan di atas, kita dapat mendefinisikan sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan adalah sifat fisis larutan yang tergantung dari banyaknya zat terlarut yang ada dalam larutan, tetapi tidak bergantung pada jenis zat yang dilarutkan. Anak-anakku semuanya, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang sifat-sifat koligatif larutan, terlebih dahulu siswa harus memahami satuan-satuan konsentrasi larutan yang ada hubungannya nanti untuk menentukan sifat koligatif larutan. Konsentrasi larutan dapat dinyatakan sebagai berikut. 1. Kemolaran. Kemolaran menyatakan banyaknya mol zat terlarut di dalam setiap 1 liter larutan. Dengan rumus konsentrasi molar atau M besar sama dengan mol zat terlarut dibagi dengan volume, satuannya liter, atau dapat dipakai dengan rumus gram per mr dikali 1000 per volume. Yang kedua, kemolalan. Kemolalan menyatakan banyaknya mol zat terlarut di dalam setiap 1000 gram pelarut. Dengan rumus konsentrasi molar yang dilambangkan dengan huruf M kecil sama dengan mol zat terlarut dibagi 1 kg pelarut, atau gram per mr dikali 1000 per massa pelarut dalam satuan gram. Yang ketiga, fraksi mol. Fraksi mol suatu zat di dalam suatu larutan menyatakan perbandingan banyaknya mol dari zat tersebut terhadap jumlah mol seluruh komponen dalam larutan. Fraksi mol dilambangkan dengan huruf X. Jika kita mencari fraksi mol A, maka kita akan pakai rumus XA sama dengan mol A dibagi dengan mol A tambah mol B, jika yang dicari adalah fraksi mol A atau fraksi mol pelarut. Jika kita cari fraksi mol B atau fraksi mol zat terlarut, rumusnya adalah fraksi mol B atau zat terlarut sama dengan mol B dibagi dengan mol B tambah mol A.
Setelah kita mempelajari satuan-satuan konsentrasi larutan, sekarang kita akan membahas tentang sifat-sifat koligatif larutan non-elektrolit. Berdasarkan penelitian Francois Maria Roux, ada 4 sifat koligatif larutan, yaitu 1. Penurunan tekanan uap, 2. Kenaikan titik didih, 3. Penurunan titik beku, dan yang keempat adalah tekanan osmosis. Oke, kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, penurunan tekanan uap. Penurunan tekanan uap dilambangkan dengan delta P. Tekanan uap itu sendiri adalah besaran yang digunakan untuk mengukur jumlah uap yang terbentuk pada permukaan cairan. Menurut Francois Maria Roux, tekanan uap sebuah larutan dapat dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut. Tekanan uap atau delta P sama dengan P0 dikurangi P, di mana delta P adalah penurunan tekanan uap, P0 adalah tekanan uap pelarut murni, dan P adalah tekanan uap larutan. Itu adalah rumus secara umumnya. Jika dihubungkan dengan satuan konsentrasi larutan, maka dipakai rumus delta P sama dengan XB dikali P0, di mana XB adalah fraksi mol terlarut. Jadi kita dapat menggunakan dua rumus untuk menentukan penurunan tekanan uap. Rumus secara umumnya delta P sama dengan P0 dikurangi P, sedangkan rumus yang kedua yang berkaitan dengan fraksi mol, delta P sama dengan fraksi mol B dikali P0. Sifat koligatif yang kedua adalah kenaikan titik didih, dilambangkan dengan delta TB. Kenaikan titik didih disebabkan oleh adanya penambahan zat terlarut ke dalam suatu pelarut. Dengan penambahan zat terlarut, energi yang dibutuhkan oleh sebuah larutan untuk berubah fasa dari air menjadi gas lebih besar dibandingkan dengan senyawa pelarut murni, yang menyebabkan titik didih akan mengalami kenaikan. Untuk menghitung kenaikan titik didih dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut. Delta TB sama dengan TB larutan dikurangi TB pelarut. Itu adalah rumus untuk mencari titik didih secara umum. Jika dihubungkan dengan satuan konsentrasi larutan, maka untuk mencari titik didih larutan dipakai rumus delta B sama dengan M atau molal dikali KB. Bisa juga dipakai rumus delta TB sama dengan gram per mr kali 1000 per P kali KB, di mana gram adalah massa zat larut, mr adalah massa molekul relatif zat terlarut, P adalah massa zat terlarut, delta TB adalah kenaikan titik didih, TB adalah titik didih, KB adalah ketetapan titik didih.
Untuk diingat, delta TB suatu pelarut jika ditambahkan zat larut, titik didihnya akan naik. Sifat koligatif yang ketiga adalah penurunan titik beku, dilambangkan dengan delta TF. Penurunan titik beku disebabkan oleh adanya penambahan zat terlarut dalam suatu pelarut. Jika mencampurkan suatu senyawa dengan pelarutnya dan kemudian mendapatkan larutan sebagai hasilnya, suhu untuk berubah fasa dari cair menjadi padat atau titik beku akan berubah menjadi lebih rendah dibandingkan dengan senyawa murni. Untuk mencari penurunan titik beku, kita dapat memakai rumus umum, yaitu delta TF sama dengan TF pelarut dikurangi TF larutan. Untuk hubungannya dengan satuan konsentrasi larutan, kita pakai rumus delta TF sama dengan M dikali KF, di mana M adalah molalitas, atau juga bisa dipakai delta TF sama dengan gram per mr dikali 1000 per P dikali KF, di mana gram sama dengan massa zat terlarut, mr sama dengan massa molekul zat terlarut, P adalah massa zat pelarut, KF adalah tetapan penurunan titik beku. Perlu diingat, suatu pelarut jika ditambahkan zat terlarut, titik bekunya akan turun. Berarti dia berbanding terbalik dengan kenaikan titik didih. Oke anak-anakku semuanya, untuk sifat koligatif yang keempat atau yang terakhir adalah tekanan osmotik, dilambangkan dengan Pi. Osmosis adalah proses berpindahnya pelarut dari larutan yang lebih encer ke larutan pekat melalui membran semi permeabel, hanya dapat dilalui oleh pelarut. Tekanan osmotik itu sendiri adalah tekanan yang diperlukan untuk menghentikan aliran dari pelarut murni ke dalam larutan. Alat yang digunakan untuk mengukur besarnya tekanan osmotik adalah osmometer. Menurut Van Hoff, besarnya tekanan osmotik untuk larutan encer sebanding dengan konsentrasi molar larutan tersebut. Rumus untuk mencari tekanan osmotik adalah Pi sama dengan MRT, atau bisa dipakai rumus Pi sama dengan gram per mr dikali 1000 per volume dikali R dikali T, di mana Pi sama dengan tekanan osmotik, satuannya atmosfer. R adalah tetapan gas ideal yang nilainya 0,082. T adalah suhu dalam Kelvin. Jika diketahui suhunya
Celcius, maka untuk dibawa ke Kelvin harus ditambah dengan 273, sehingga satuannya Kelvin. Oke anak-anak, untuk lebih mendalami materi ini, kita akan membahas satu contoh soal. Sebanyak 12 gram urea yang mempunyai MR60 dilarutkan dalam 180 gram air pada suhu 25 derajat Celcius. Pada suhu tersebut, tekanan uap jenuh air adalah 23,76 mmHg atau mililiter air raksa. Tentukan perubahan tekanan uap larutan tersebut. Diketahui massa urea sama dengan 12 gram, massa air 180 gram, suhu air sama dengan 25 derajat Celcius, dan tekanan uap jenuh air sama dengan 23,76 mmHg. Yang ditanya tekanan uap larutan. Yang pertama, kita harus tentukan dulu mol urea. Mol urea sama dengan gram urea dibagi massa molekul urea, sama dengan 12 dibagi 60 sama dengan 0,2. Langkah yang kedua, kita mencari mol air. Mol air sama dengan gram air dibagi dengan massa molekul air. Gram air 180 dibagi mR air 18 sama dengan 10 mol. Langkah yang ketiga, kita cari fraksi mol air. Karena air ini adalah zat pelarut, maka fraksi mol air sama dengan mol air dibagi mol air ditambah mol urea, sama dengan 10 dibagi 10 tambah 0,2, hasilnya 0,98. Langkah yang keempat atau yang terakhir, kita mencari tekanan uap larutan. Sudah kita bahas tadi, tekanan uap larutan sama dengan delta P. Delta P sama dengan fraksi mol air dikali dengan tekanan uap jenuh air, sama dengan 0,98 dikali 23,76. Hasilnya 23,294 mmHg atau mililiter air raksa. Oke, mungkin pertemuan untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Nanti untuk latihan soalnya akan disampaikan di e-learning. Nanti akan dikirim linknya. Oke, kita akhiri pertemuan kita untuk hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.